Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah bisa hadir. Oke, kita bicara tentang spirit ya. Sebenarnya ketika kita bicara tentang spirit itu secara umum itu kita punya kesulitan. Maksudnya tidak banyak orang yang tahu tentang spirit dan bagaimananya. Saya sendiri waktu itu kalau cerita pengalaman pribadi, saya itu berdasar kebutuhan saat itu. Jadi saya tuh ingin apa ya ya maksudnya hidup saya lebih baik. oh, Lalu seperti diarahkan gitu akhirnya saya mengenal mengenal salah satu web, lalu di situ ada spiritnya gitu. Lalu dengan segala manfaat yang ada di web itu, kemudian saya menentukan saya ingin apa ya. Nah, pada saat itu pilihannya ada empat jenis spirit berdasar fungsinya. Yang pertama itu rezeki. Nah, itu tuh yang saya pikir, wah kayaknya saya rezeki aja kali ya. Tapi ternyata ada yang lain juga, ada proteksi, ada healing, lalu ada asihan, lalu kemudian saya juga akhirnya tahu ada magic. Jadi support magic. Jadi magic itu energi, energi untuk manifestasi. Jadi eh, mungkin semacam kita ingin apa lalu diwujudkan gitu. Nah, keinginan ini nanti menjadi lebih luas sih. Jadi bukan hanya keinginan sesuatu yang dunia, tapi kebutuhan juga. Lalu akhirnya saat itu saya ambilnya asihan malah. Jadi karena saya merasa saya punya masalah komunikasi ya, terutama dengan lawan jenis saat itu. Jadi kayaknya saya nggak fleksibel aja gitu sih, lebih pada nggak fleksibel aja. Jadi akhirnya saya ambil asihan, lalu dari situ berkembangnya sih lebih pada apa ya, lebih pada natural sih sebenarnya. Berkembangnya lebih pada natural. Jadi ada banyak hal di mana saya belajar secara alami untuk memahami dan lebih tidak emosi. Intinya sebenarnya itu sih. Lebih tidak emosi, memahami, lebih tidak emosi, memahami, lebih tidak emosi, memahami, berpikir lebih panjang daripada sebelumnya gitu. Dan akhirnya pelan-pelan, bagaimanapun memang ketakutan harus dihadapi ya pada saat itu. Nah, salah satu ketakutan itu adalah menjalin relasi dengan lawan jenis saat itu. Sampai akhirnya memahami, 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 dan akhirnya lebih mudah sih. Tapi tentu kalau sudah mengenal satu jenis spirit, ada kebutuhan-kebutuhan lain sih. Kebutuhannya, jadi akhirnya spirit kedua saya itu proteksi. Proteksi, jadi proteksi yang dimaksud itu adalah menangkal dari hal-hal yang tidak diperlukan, hal-hal yang tidak diperlukan. Contoh misalnya, saya baik dengan orang, lalu orang beranggapan salah, lalu sebelum saya mungkin ada sesuatu yang saya lakukan yang menurut dia nggak suka. Tapi kemudian cara dia merespon itu dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Salah satunya adalah misalnya menghambat karir saya atau mengganggu pekerjaan saya, sehingga saya sulit berkembang lah di tempat itu gitu. Misalnya contohnya begitu. Nah, pada saat itu eh, sebelum punya spirit sebenarnya saya sudah terganggu dengan hal-hal gitu. Cuma saya pikir eh, batasan pikiran saya adalah saya tidak mungkin berpikir orang jahat, intinya itu sebenarnya. Tapi semenjak kesadaran saya semakin meningkat, akhirnya saya tahu bahwa mungkin orang lain jahat sama kita tuh mungkin, dan orang lain melakukan hal-hal yang
di luar nalar, maksudnya di luar nalar kita ya, semampu kita berpikir misalnya, kalau orang nggak suka sama gue tuh dia ngelakuin apa sih gitu. Itu ternyata bisa melakukan apa aja. Jadi dia bisa melakukan apa aja. Nah itu yang pada akhirnya memaksa saya untuk menerima kenyataan itu. Jadi akhirnya termasuk juga satu hal yang sepele sebenarnya. Sepele. Jadi saya bawa motor nih. Saya bawa motor. Motor saya tuh sering ini, sering apa? Sering bocor. Dan pekerjaan bocor motor itu, wah itu makan waktu yang jelas, lalu makan tenaga dan stres. Stres karena saya dalam perjalanan menuju tempat kerja, lalu ban bocor. Lalu karena ban bocor, saya terlambat masuk. Lalu pengaruh terhadap pelajaran, pengaruh terhadap performa saya sebagai seorang profesional gitu. Nah itu, makanya gitu-gitunya gitu. Lalu saya baru tahu bahwa ternyata setelah saya punya proteksi ya, sampai sekarang saya tidak pernah bocor bannya. Itu saya nggak percaya sih, tapi benar, benar gitu. Dan eh, hal yang kedua dalam proteksi itu adalah menghindari hal-hal yang yaitu tadi tidak perlu terjadi. Misalnya contoh, eh, kalau motor itu kan lebih riskan terhadap kecelakaan karena dia kan full body contact kan. Kalau misalnya tabrakan ya 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 langsung gitu loh, nggak. Kalau mobil kan terlindungi dulu, bodinya dulu. Kalau ini langsung fisik. Nah itu kayak gitu-gitu. Ya banyak sih sebenarnya kebutuhan tentang proteksi itu menurut saya akhirnya saya berpikir harus. Karena kita nggak pernah tahu ya, misalnya ya orang sebelah sama kita juga tanpa sebab juga bisa dibisikin sama orang juga bisa dan banyak hal gitu. Ya udah eh, cukup membawa manfaat dua jenis spirit itu jadi asihan dan proteksi. Lalu akhirnya mau nggak mau, akhirnya saya berpikir tentang kesehatan juga mengingat badan saya yang gemuk ini. Jadi akhirnya saya merasa saya butuh ini, butuh apa? Butuh pelindung terhadap healing. Jadi karena saya pernah belajar Reiki, sebenarnya secara natural saya sudah mampu sih untuk eh, menyembuhkan diri sendiri atau dengan bahasa kerennya yang sekarang tuh meregenerasi, meregenerasi. Cuma batasan regenerasi itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Dalam perkembangannya saya tahu bahwa batasan regenerasi itu seperti apa. Nah, salah satu kalau membahas regenerasi, salah satu ilmu tertinggi regenerasi itu di darah. Jadi eh, kemampuan untuk di darah itu ternyata darah kita, darah ya, darah beserta aliran-alirannya gitu. Itu ternyata ada titik api di situ. Nah, itu kalau titik api itu diaktifkan, oh itu penyembuhan cepat. Bahkan bukan tidak mungkin peremajaan kulit dan lain-lain itu terjadi gitu. Cuma keilmuan yang cukup tinggi ini terhalangi dengan source dari keilmuan itu, asal dari keilmuan itu. Keilmuan itu vampirik. Itu sih sebenarnya yang membuat saya masih bertahan. Apakah apakah masih ada hal lain gitu. Jadi pada setiap sifat keilmuannya, apakah white, gray, dan dark itu ada kemampuan-kemampuan regenerasi itu, regenerasi. Nah, jadi saya pikir eh, saya menikmati aja dulu nih, menikmati dulu bagaimana bagaimana proses regenerasi pada diri saya terjadi gitu ya. Menikmati dulu eh, latihan-latihan meditasi dan latihan-latihan keilmuan yang lain gitu. Kayak contohnya kayak ilmu api putih itu ada regenerasinya juga. Jadi kalau misalnya kram, kram pada sudut apapun di tubuh ya, itu saya nggak takut sekarang. Kram kram aja gitu. Cuma pada saat kram, tek, kan kram nih misalnya kaki misalnya.
Ya udah, pada saat keram di kaki saya niatkan untuk mengalirkan api putih. Tadinya itu juga sih, karena paniknya lebih kuat daripada api putihnya gitu. Tapi lama-lama api putihnya lebih kuat sekarang. Jadi kalau saya keram tuh, ya udah, saya diemin aja, alirin api putih. Terus lama-lama api putihnya itu memadamkan keram dalam bahasanya gitu loh. Jadi kalau keram itu api misalnya, jadi api putihnya itu air. Jadi dipadamkan. Jadi yang tegang begitu, mulai, dan itu lama-lama cepet, lama-lama cepet. Jadi sekarang kalau keram santai aja. Tapi memang kalau keramnya, eh, keram kan ada berbagai macam ya. Kalau keramnya menyeluruh misalnya kaki bagian paha dan apa, paha tuh terutama tuh paha. Lalu ada keram juga di oh sorry, betis. Yang saya maksud tadi betis, keram di betis itu dibanding keram di paha atas, itu paha atas itu lebih kuat jenis keramnya. Jadi walaupun pakai api putih dan bisa lebih santai, tapi butuh waktu lagi. Tapi nggak apa-apa, alirin aja terus. Dan alirin itu bukan berarti harus konsentrasi, nggak. Diniatin aja api putihnya mengalir selama misalnya 1 jam. Sesederhana itu. Nah itu membantu sih. Nah lalu dulu saya pernah punya satu spirit healing, Caladrius. Caladrius itu kacau itu spiritnya. Jadi saat itu saya afirmasi satu hal yang itu yang menurut saya salah afirmasi. Jadi kalau kita keep spirit itu, kita punya spirit, dia akan melaksanakan afirmasi apapun yang kita katakan sama dia. Jadi saat itu saya salah. Saya afirmasi general, auto. Jadi saya minta sama dia untuk menyembuhkan seluruh penyakit saya. Dan pada saat itu saya baru sadar bahwa saya tuh punya banyak penyakit. Jadi ternyata eh, arti dari banyak penyakit itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai pada pada jalurnya, misalnya syaraf-syaraf misalnya, lalu darah, lalu peredaran darah, lalu plak-plak. Oh itu banyak banget akhirnya. Dan akhirnya karena banyak dan saat itu saya naik, saya cuma satu dengan seluruh kekuatannya nggak bisa itu, nggak bisa. Dan kalau Drius itu dia satu spirit yang kalau dikasih perintah tuh dilaksanakan sampai dia mati pun nggak apa-apa gitu. Jadi kalau di situ bentuk spiritnya itu seperti burung, burung merpati, cuma dia bercahaya. Burung, burung merpati, lalu burung-burung yang apa? Dia jenis burung lah, burung-burung, burung-burung spirit ya, burung gaib, warnanya putih dengan bulu-bulunya. Nah, itu dia dia tuh sampai berubah warna karena itu, karena meregenerasi. Dia tuh bisa meregenerasi cakra, aura kita, energi. Dia mengorbankan dirinya sih buat saya sampai kayak gitu. Jadi kalau kalaupun saya harus afirmasi yang tadi itu untuk menyembuhkan seluruh penyakit saya tuh mungkin saya butuh 3 kaladrius sampai 5 kaladrius. Kekuatan itu baru baru itu level S ya. Jadi spirit itu ada kekuatan-kekuatannya. Yang pertama level B. Level B itu mungkin setara orang, kekuatan 10 orang lah gitu. Lalu level A itu kekuatan 100 orang lah. Ini contoh aja. Lalu level S itu kekuatan 1000 orang. Tapi kembali bahwa kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita butuhkan atau seberapa 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 ini seberapa parah kita lah, sebut aja kayak gitu. Lalu ya pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Jadi kebutuhan tentang asihan, hubungan kita dengan orang lain, jadi bukan hanya terhadap lawan jenis ya, pada akhirnya hubungan kita terhadap orang asing, terhadap eh, kolega, teman kerja, termasuk juga musuh, kan kita kan nggak boleh ketahuan
Kalau kita nggak suka sama orang, oh kalau kita ketahuan nggak suka sama orang, kita ngajak berantem tuh berarti. Kita harus tetap baik, dan kalau bisa baik. Dan kalau bisa sekarang nih, saya lagi belajar untuk netral. Kalau bisa kita netral lah, jangan 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 kepengaruh oleh begitu banyak hal gitu. Dan kalau bisa mengatakan yang baik-baik aja tentang orang lain, ditutupi aja gitu. Netral tuh salah satunya begitu. Nah, itu kita butuh pemahaman yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi kalau ditanya misalnya dibanding, misalnya kita ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang si A? Mau ada masalah nggak sama dia gitu? Itu menjawab suatu pertanyaan itu dengan mengatakan, menurut saya A oke-oke aja sih. Itu butuh pemahaman yang lebih dalam. Butuh butuh juga apa pemahaman tentang sedikit politis ya. Bagaimana kan kita kan berpikirnya jangka panjang, kita masih akan menjalin hubungan dengan orang itu gitu. Terus lo ada masalah nggak dengan orang itu? Enggak, gue nggak ada masalah. Gue baik-baik aja sih. Kalau dia ada masalah sama gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak ada masalah sama dia. Nah, mengatakan hal seperti itu tuh tidak semudah membalik tangan. Kita butuh satu pemahaman. Nah, lalu spirit magic. Jadi tadi ada asihan, ada proteksi, ada healing, magic. Magic itu membantu untuk mempermudah hidup kita, membantu. Jadi magic itu berkaitan dengan energi. Bagaimana energi itu mewujud, manifestasinya kuat, lalu efektif, efektif. Jadi kata-kata afirmasi yang teman-teman sering baca itu bahwa aku, eh, apa ya? Sebentar saya lihat contohnya. Itu kata-kata afirmasi itu tanpa power nggak bisa itu. Sebentar, saya cari dulu. Kata-kata afirmasi yang kita baca-baca, sering baca. Afirmasi positif nih contoh. Ini kata-kata afirmasi positif. Aku sehat, aku kuat, aku bisa menghadapi setiap masalahku. Itu nggak bisa itu, nggak bisa kita ucapkan itu lalu wujud tuh nggak bisa. Kita butuh energi untuk bisa mewujudkan itu. Kita butuh energi dan kita butuh satu keilmuan mungkin ya. Satu keilmuan yang bisa membuat selain power dari kita, memultiple power. Jadi misalnya gini, aku kuat, aku semangat, aku selalu damai dalam apapun yang aku lakukan. Oh itu kita butuh berapa, kalau dinilai pakai angka ya, oh itu kita butuh berapa ratus ribu mungkin. Nah untuk mencapai energi beberapa ratus ribu itu nggak bisa cuma ngomong doang tuh, nggak wujud itu kalau cuma ngomong doang. Setidaknya kita harus cukup bijak dengan hanya memilih satu. Misalnya contohnya begini, aku lebih sehat setiap hari. Wah, itu aja butuh akumulasi energi yang terus menguat setiap hari. Jadi afirmasi itu, apa ya, butuh 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 akumulasi energi. Aku lebih sehat setiap hari supaya mewujud ya. Kecuali kita mau cuma omong doang, kecuali kita cuma mau omong doang dan ya cuma omong doang lah intinya. Nggak, kita tahu bahwa kita nggak mungkin sehat cuma ngomong doang gitu. Kita kita menyadari begitu banyak hal, cuma gue pengen keren aja mengatakan itu gitu, kayak gitu. Tapi kalau kita ingin wujud, kita butuh akumulasi energi yang pertama. Lalu kita butuh cara untuk meningkatkan akumulasi energi itu. Misalnya energi kita 10, kita butuh tahu tuh caranya meningkatkan energi kita menjadi 100 atau 1000. Kita butuh tahu misalnya dengan kristal. Kristal itu kan pemancar energi, kita kasih 10, dia memancarin 100 atau 1000 kayak gitu. Tapi kan nggak banyak orang tahu seni ini. Kalau mau dibilang seni ya. Kalau saya sih simpel aja, itu keilmuan itu. Makanya teman-teman yang sudah punya Solomon's Wheel itu beruntung sekali karena
Karena dengan Salomon's Will itu dimultipelkan. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu begitu biasa, apa bisa gitu. Itu begitu biasa. Tapi kalau kita rajin latihan gitu ya, itu bisa. Cuma memang butuh rajin latihan, lalu ntar dari hasilnya kita menjadi lebih percaya diri power kita lebih kuat. Nah, dalam sederhananya saya sebut itu wadah diri. Setiap orang punya wadah diri. Wadah diri itu diri ya, diri. Ini bukan diri nih, ini fisik nih. Diri itu jiwa. Kalau kemarin eh, saya kasih contoh, itu kayak kita itu penuh dengan keterbatasan. Kalau kita ditempatkan pada satu ruang yang sempit, kita menjadi ruang sempit itu. Kita terbatas, misalnya rumah kita kecil. Ya ini contoh lah, rumah kita kecil ya. Ya kita harus tahu tempat tidur kita seberapa, dapur kita seberapa kalau mau pakai dapur ya. Kita masaknya di mana. Tapi kalau ruang kita besar, kita semakin lebih valuable buat banyak hal. Nah, itu juga wadah diri begitu. Kalau wadah diri itu adalah wadah energi. Jadi masuknya input energi yang masuk dalam diri kita. Kalau wadah diri kita besar, kita bisa menampung energi lebih besar. Kalau kita bisa menampung energi lebih besar, kita bisa memanfaatkan energi itu untuk banyak hal. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa menampung energi lebih besar, kita punya energi yang lebih besar untuk melakukan apapun. Jadi inputnya besar, outputnya juga bisa besar. Tapi kalau inputnya sedikit, outputnya maksa, wah, habis kita. Nah, itu kayak gitu. Nah, nanti energi itu yang sifatnya netral bisa dikonversi menjadi energi apapun. Karena semuanya adalah energi. Kesehatan adalah energi, kerejekian adalah energi, hubungan dengan orang lain adalah energi, hubungan dengan diri sendiri, hubungan kita dengan Tuhan adalah energi. Tapi hanya kalau kita punya energi itu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak punya energi blessing, kita nggak bisa blessing orang. Kalau kita nggak punya energi kerejekian, rezeki kita nggak nambah. Kan nggak ada energinya. Nah, itu kayak gitu. Jadi, spirit support magic itu menjadi penting sekali. Jadi, teman-teman kalau ngerti ya, pilihlah spirit-spirit yang support magic yang bisa membesarkan wadah diri. Itu nanti ketika nanti kita semakin kuat wadah dirinya. Ini kata-kata kita nih ada powernya nih. Kata-kata kita ada powernya, kita lebih percaya diri. Kata-kata kita bisa mewujud, bisa dimultiple, bisa macam-macam. Nah, magic itu juga termasuk spirit-spirit yang membuat kita untuk peka terhadap jalur-jalur energi lain di luar diri kita. Ini diri kita sebenarnya kan jiwa nih, dengan energi yang sangat luar biasa. Tapi kita terbatas oleh tubuh fisik ini. Itu tadi, seperti kita masuk dalam ruang. Kita tergantung ruangnya. Kalau ruangnya mewah, kita beruntung lah. Tapi kalau kita masuk ke ruangnya gelap, ya kita butuh lampu. Kayak gitu. Jadi energi-energi itu ya itu membantu. Jadi contohnya begini. Ini cerita pengalaman saya. Saya semakin menyadari bahwa ketika saya ke gereja, saya membawa kedamaian pada saat saya pulang. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana saya membawa kedamaian itu? Apa dari doa yang saya lakukan, dari eh, merasanya saya dekat dengan Tuhan, atau dari mana nih? Lalu ternyata saya menyadari bahwa memang ada energi di dalam gereja itu. Jadi tanpa sadar, energi itu meresap ke kita. Semua yang datang ke gereja sehingga kita feel good ketika pulang. Kita merasa lebih baik, merasa suci, merasa enteng gitu. Jadi kalau dulu itu kalau saya pulang dari gereja tuh, saya naik motor kayaknya enak banget. Naik motor enak, sampai rumah enak. Perasaan enak itu saya bawa lumayan, lumayan sampai 2-3 jam ke depan. Gitu. Lalu akhirnya saya cari tahu tuh sumber energinya tuh di mana. Di mana dulu gitu. Oh ternyata sumber energinya di altar.
di altar tempat Romo berdoa, memberkati dan macam-macam. Jadi pusat energinya itu di altar. Lalu pertanyaan saya sebagai seorang praktisi adalah, itu bisa diakses nggak? Oh bisa ternyata. Lalu berkembang lagi. Kalau pusat energinya di altar, ada sumber energinya apa enggak? Oh ada ternyata. Energinya ke atas. Dan entah kemana ya. Ke atas, dari altar itu entah kemana. Atau dari atas ke altar itu, lalu menyebar ke seluruh orang yang ada di situ. Lalu ya berpikir lagi. Jadi berpikirnya tuh tingkat-tingkatan terus gitu. Bisa nggak saya mengakses sumber energi itu? Lalu apa bedanya ketika saya mengakses energi yang di altar itu? Ternyata kalau saya mengakses sumber energi itu, saya bisa akses sumber energi itu dari manapun. Jadi saya nggak perlu ke gereja. Jadi akses aja misalnya di rumah nih, saya akses. Jadi kalau saya akses, bisa dari sini. Nah, jadi pada saat diakses itu, ruang dan waktu terlampaui. Jadi walaupun ternyata gerejanya itu ada di Sumatera gitu ya, atau di Kalimantan, itu tetap bisa diakses. Karena tadi itu, ruang dan waktu terlampaui. Itu kan perlu pemahaman setidaknya, perlu pemahaman. Atau sederhananya perlu keilmuan. Atau perlu sesuatu yang bisa membantu, sebut aja spirit. Gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, bagaimana kemampuan spirit ini? A, B, S, ini berdasar tingkat levelnya ya. Lalu di atas S itu ada SS, lalu di atas SS itu ada X. Nah, kalau kita ada spirit X itu, lalu kita mengerti tentang mekanismenya, mengerti tentang keilmuan dan macam-macam, itu kita pemahaman kita lebih lebih baik lagi. Nah, itu kayak gitu. Jadi berkembang berkembang lagi gitu. Itu magic. Lalu nggak bisa dipungkiri juga kita butuh wealth, kita butuh kerejekian. Kita butuh setidaknya hidup di dunia ini dengan kerejekian yang baik, yang cukup lah, ya cukup cukup dengan kita. Lalu kalau bisa baik itu itu better ya. Kalau bisa baik, cukup baik, lebih baik, tidak terbatas misalnya kayak gitu lah tingkatannya. Tapi ternyata memang sekali lagi uang itu juga ada energinya juga, ada energinya. Jadi itulah mengapa saya jadi paham tuh. Jadi waktu itu saya ceritanya membawa uang cash ya, 12 juta. Wah itu rasanya, wah itu perlu pemahaman yang lebih dalam lah untuk, ini sebenarnya sih tes aja sih, tes aja. Jadi membawa uang cash 12 juta. Itu gerak-geriknya tuh saya menjadi lebih tidak tenang sih. Nah waktu itu saya pernah dengar tetangga saya bawa uang cash 150 juta. Wah itu rasanya. Dan dia dirampok akhirnya, tetangga saya itu. Jadi ternyata itu bisa kedetek itu bisa kedetek dengan orang-orang yang mungkin ngerti juga ya, atau bagaimana lah. Karena membingungkan juga, kok ada orang yang tahu dia bawa di 150 juta, yang mungkin tahu dari bank atau gimana, tapi itu cukup aneh juga dan dia dirampok. Dirampok itu beda dengan dicuri ya. Kalau dicuri itu kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi kalau dirampok, kita berhadapan langsung. Kita berhadapan langsung, kita eh, menemukan orang-orang yang sangat menginginkan sesuatu dari kita dengan paksa, bahkan bisa membunuh kita, rampok kayak gitu. Itu hal-hal yang harusnya tidak tidak kita temui lah kalau bisa.
yang kita temui. Nah, itu pengalaman lanjutan. Jadi kalau energi kita cukup, kita akan mampu. Misalnya deteksinya sebenarnya gampang deteksinya. Deteksi sederhana sih. Kita tinggal bilang aja. Kita tinggal bilang penghasilanku 20 juta per bulan. Lalu kita cek nafas kita tuh. Jangan diatur-atur ya, cek aja. Kalau terasa berat berarti kita belum bisa. Dites dengan sederhana aja, penghasilanku 1 juta per bulan. Wah, itu mah gampang. Jadi secara batin, secara jiwa ya, secara energi lah gitu. Kita merasa tuh. Lalu dengan segala pemahaman kita, pengertian kita, dan seluruh apa yang kita miliki, penghasilan kita sekarang ya segitu, segitu. Tapi sekali lagi, ini kita bicara secara pribadi, belum bicara tentang keilmuan, belum bicara tentang spirit-spirit yang membantu kita, belum bicara itu. Kalau semuanya digabung itu mungkin kita pantaslah dapat dapat penghasilan yang lebih gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada spirit asihan, ada spirit healing, ada spirit proteksi, ada spirit magic, ada spirit kekayaan, kerejekian. Kerejekian ini ada dua, dibagi dua. Kerejekian secara general, hidup yang baik, teman yang baik, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, segala sesuatu selain uang. Itu kerejekian general. Atau yang kedua, kerejekian khusus, hanya uang. Nah, itu godaannya lebih gede lagi itu kalau hanya uang, karena kita nanti akan ketemu dengan energi, satu energi yang mengerikan, yaitu energi serakah. Jadi serakah tuh energi ternyata. Wah, tuh ngeri banget itu. Seseorang yang ingin lebih, 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 gitu. Sampai nggak bisa hidup tanpa mendapatkan apa yang dia mau. Maksudnya nggak bisa hidup tuh nggak bahagia, gitu. Ya, ditukarnya dengan kebahagiaan itu sih. Nah, itu jadi itu. Lalu eh, bagaimana kita mengembangkan mengembangkan karena kan hidup kan dinamis ya. Karena hidup kan dinamis. Kalau kita nggak bisa mengikutinya, menyesuaikan, berimprovisasi dengan semua itu, ya kita agak sulit juga sih. Lalu bicara tentang proteksi, salah satu proteksi itu rumah. Rumah harus diproteksi juga. Rumah pekerjaan kita, orang-orang yang kita cintai. Memang kebutuhannya lama-lama jadi tinggi memang. Tapi bersama dengan kebutuhan itu, kita menjadi pribadi yang lebih hebat. Maksudnya lebih kaya lah. Lebih banyak hal yang harus kita pikirkan juga dan kita usahakan. Jadi kan mau nggak mau kita upgrade. Nah, itu kayak gitu. Jadi eh, bahasan tentang spirit ini akhirnya menjadi lebih sederhana dan terlalu langsung. Terlalu langsung gitu. Eh, Misalnya tentang asihan. Tentang asihan itu pertanyaannya, kita punya partner apa enggak? Partner hidup ya. Itu tentang kerejekian. Lalu pertanyaannya, apakah rezeki kita cukup memenuhi kebutuhan kita, lebih jauhnya lagi keinginan kita, gitu. Lalu tentang proteksi, apakah kita cukup aman melakukan apapun yang ingin kita lakukan, apakah hidup kita bermasalah atau tidak, gitu. Nah, itu kalau spirit rezeki, proteksinya kuat, hidup kita tidak terlalu banyak masalah atau masalahnya receh-receh. Lalu kalau healing, apakah kita punya penyakit-penyakit? Kan kita tahu ya, penyakit-penyakit berat tuh gimana gitu. Alangkah baiknya sebenarnya kita terhindar dari situasi itu sih.
Kecelakaan, kalau kecelakaan itu jatuhnya proteksi. Jadi walaupun kita harus mengalami kecelakaan tuh, ya yang ringan-ringan aja gitu. Yang kita bisa jangkau, tidak menyebabkan kita cacat, yang tidak menyebabkan kita ada dalam kematian. Saya punya banyak teman yang sangat baik, punya keluarga yang sangat baik, punya jalinan persahabatan sangat baik, lalu hubungan dia dengan Tuhan dengan baik. Lalu dia meninggal, meninggalkan istri yang masih muda, anak-anak yang masih kecil-kecil, 3 orang. Hmm, Jadi kadang-kadang bukan menolak takdir, enggak. Tapi mungkin saya pikir kalau dia punya proteksi lebih baik, lebih baik. Saya punya beberapa teman kayak gitu yang seangkatan saya gitu ya, menikah, punya anak masih kecil-kecil lalu meninggal. Ya, kayak lagi tanpa merusak rencana Tuhan pada kita gitu. Tapi punya spirit rezeki itu, sorry, punya spirit proteksi itu menurut saya satu keharusan sih. Ya maksudnya kalau memang umur kita terbatas ya udahlah gitu. Tapi setidaknya kita terhindar dari hal-hal yang tidak perlu, tidak perlu ringan-ringan aja. Ya ban bocor itu kan receh itu, ban bocor. Tapi kalau kita bisa tidak bocor gitu ya, kalau rumah kita tidak dimaling, kalau kita tidak diganggu oleh urusan-urusan yang akan memberatkan kita gitu, itu tadi akhirnya spirit proteksi itu memang dibutuhkan, tapi bukan yang lain nggak dibutuhkan juga. Itu jadi ya itulah. Jadi akhirnya eh ya pemenuhan pemenuhan hidup. Dan setelah punya spirit kaya, hidup lebih kaya. Kadang-kadang kita sebel juga sama orang dan pengen jitak dia gitu, tapi pengennya nggak ketahuan. Misalnya kayak gitu, kita pengen selalu sehat, kita pengen punya hubungan yang baik dengan keluarga, tidak bermasalah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman. Jadi hidup akhirnya itu menjadi satu ekosistem kehidupan itu sendiri gitu. Dengan mengenal itu semua, ya kita juga jadi belajar. Oh ternyata naga hijau itu baik buat aktivitas sehari-hari. Oh ternyata naga biru itu bantu kita dalam pemikiran ya, pemikiran secara otak. Jadi ternyata masalah-masalah yang kita hadapi itu baru bisa terselesaikan kalau kita punya cukup kecerdasan, cukup. Jadi kalau orang dengan IQ kecil bisa dibilang tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya itu, nggak mungkin. Jadi butuh butuh IQ yang normal minimal ya. Tapi kalau kita punya IQ yang lebih tinggi, oh itu kita bahkan bisa berpikir eh, 4-5 langkah ke depan. Itu butuh ya butuh kecerdasan, butuh cerdas, butuh pintar. Nah itu spirit naga biru bisa tuh mensupport itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan, bagaimana kita melihat kebutuhan kita dengan jujur dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu supaya sekali lagi buat apa? Buat supaya hidup kita lebih kaya. Nah itu salah satu the art of spirit keeping gitu. Spirit keeper orangnya ya. Jadi bagaimana kita memiliki daya atau sinergi di mana kita bisa dibantu oleh banyak hal yang kadang-kadang luput dari latihan kita. Ibaratnya kita cuma punya 2 tangan tapi kita harus menyelesaikan 8 hal. Ya kita butuh 6 tangan lagi, 6 tangannya lagi apa ya bantuan kayak gitu sih. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau enggak saya bahas sedikit sedikit lagi habis itu saya rasa udah sih dari pemahaman ini.
Nah, selebihnya sebenarnya secara jiwa ya, secara jiwa kan eh, kita kan sebenarnya makhluk non fisik juga, non fisik dalam arti secara esensi ini kita bukan tubuh fisik ini, gitu. Ini cuma wadah aja, wadah tempat tadi ya, untuk kita bisa menjalani atau berinteraksi dengan seseorang yang juga punya wadah tubuh fisik juga, gitu. Tapi di balik itu kita butuh pemahaman untuk mengenal dunia lebih dalam lagi, gitu. Mungkin sesuatu yang sangat apa ya, sesuatu yang sangat istimewa gitu ya. Hmm. Ada begitu banyak makhluk-makhluk yang bisa terbang, ada begitu banyak hal yang menjaga rumah kita, ada begitu banyak jenis-jenis makhluk-makhluk yang kasat mata, tapi mereka punya wujud fisik dalam dalam eh, astral mereka gitu. Wujud astral lah, sorry. Wujud astral mereka tuh menarik gitu. Lalu ada alam-alam yang lebih indah dari alam-alam yang bisa kita bayangkan gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman mengalami sendiri itu suatu luar biasa gitu. Ada wanita yang sangat cantik, yang kecantikannya itu benar-benar tidak bisa kita bayangkan dari seluruh perempuan cantik yang ada di bumi ini, di fisiknya itu nggak ada apa-apanya dengan mereka gitu. Demikian juga ada cowok-cowok yang demikian ganteng gitu, yang ada orang-orang yang demikian agung, sampai sampai kita diri di depan dia aja, dekat-dekat dengan dia tuh kita merasa sangat kecil gitu. Itu ada semua hal itu nyata kalau kita mau mengenal ya. Kalau kita mau mengenal ternyata bahwa ada banyak bangunan megah yang sangat megah dengan arsitektur yang terlupakan. Maksudnya dulu mungkin itu ada, tapi sekarang nggak ada. Atau banyak jenis bangunan yang kita nggak pernah pikir bahwa bangunan itu ada, ternyata ada. Nah itu kayak gitu. Eh, Satu bangunan dengan susunan emas. Bangunan itu semuanya emas. Lalu dengan banyak kristal-kristal, kan selama ini kan kita pikir kristal sebesar sebesar yang bisa kita bayangkan semana sih. Jadi ada satu taman itu, bukan taman sih sebenarnya. Ada banyak tempat dengan kristal-kristal sebagai pemancar energinya, pemancar energinya. Nah itu saya juga baru pengen rencana tuh ya. Baru udah bilang nih saya gitu, bagaimana kalau saya menempatkan kristal-kristal tertentu dengan dengan besar kristal kira-kira untuk diameter sampai 5 sampai 10 meter itu energinya ya. Kristalnya sekitar 10 cm sampai 15 cm besarnya. Nah, itu kalau memenuhi seluruh rumah itu, jadi kristal itu kan punya kemampuan untuk mendaur ulang energi, termasuk dia bisa jadi resapan, bisa jadi vakum, bisa jadi regenerasi, bisa macam-macam. Jadi zaman dulu tuh pernah ada satu zaman di mana kita akrab sekali dengan kristal, kita menggunakan kristal untuk memperkaya kehidupan gitu. Beberapa kristal ditanam, beberapa kristal dibuat seperti tugu. Jadi ada tugu seperti seperti tugu-tugu, tugu-tugu itu dengan kristal, tapi tugunya itu kristal gitu. Lalu ternyata memberikan dampak. eh, Masuk yang sekarang ini kan kita punya kesulitan untuk menghadapi rasa panas yang begitu panas di luar nih, kayak sekarang di luar panas, saya di dalam aja pakai AC. Nah, itu kayak gitu tuh sebenarnya ini tidak perlu sebenarnya sepanas ini. Lalu banjir itu tidak perlu sebenarnya. Lalu dingin yang sangat dingin itu tidak perlu sebenarnya. Nah, kristal itu bisa jadi penyeimbang penyeimbang cuaca dalam skala wilayah tertentu ya, tergantung seberapa kuat jenis kristalnya, seberapa besar, lalu seberapa manusia bisa memprogram kristal itu. Nah, itu kemampuan-kemampuan itu kan hilang.
Dulu ada, dulu dulu itu pernah ada kemampuan-kemampuan seperti itu di negeri-negeri dongeng lah. Kristal-kristal itu bahkan dulu bisa memancar seperti lampu, jadi tidak perlu pakai listrik gitu. Karena dia bisa meregenerasi energinya, jadi lampu itu terang terus, terutama pada saat malam. Nah itu kayak gitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu, keilmuan-keilmuan seperti itu tuh baik juga sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita bisa memanfaatkannya. Ya mudah-mudahan. Atau yang dilakukan orang-orang dulu itu salah satu yang juga saya pengen tahu caranya ya, yaitu ketika mereka belum cerah gitu, belum cerah ya. Sementara umur manusia kan terbatas. Terbatas dalam arti kita bisa menghitung umur kita itu ya paling keras 100 lah, paling keras ya. Kemudian kita bisa mencari cara meregenerasi sehingga umur kita bisa 300 tahun, 400 tahun. Tentu saja kita tidak bisa hidup di dalam masyarakat umum ya. Kita juga terpaksa harus memalsukan identitas kita. Cuma selama 300 tahun itu kita mendapatkan apa yang kita cari. Nah, itu seni-seni seperti itu kalau bisa ditahu dan dimengerti, dimiliki itu sangat baik. Dan ya ada orang-orang sampai sekarang ada yang berumur lebih panjang. Cuma kita nggak tahu itu siapa. Dan mereka punya satu kemampuan untuk memalih rupa. Memalih rupa itu jadi merubah wujud, termasuk merubah penampilan. Itu kan ilmu tersendiri itu. Ya itu ada, orang-orang seperti itu ada. Dan kalau kita menjadi salah satu dari orang itu ya cukup baik juga sih. Ya, ada begitu banyak hal gitu. Ada kalau kita bicara soal pengetahuan ya tentang ilmu, tentang kemampuan, tentang power gitu ya. Itu seluas awan, sedalam laut. Kira-kira kapan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita menjadi salah satu pribadi yang bisa mengenal semua itu. Bisa menjadi pribadi agung yang punya kemampuan seperti itu. Salah satu lah. Oke. Oh, kalau nggak ada tanggapan, saya rasa cukup sih. Nanti ini akan diupload ke YouTube. Nanti bisa ditonton lagi di YouTube sebagai refleksi. Saya juga berefleksi kalau dari apa yang saya bilang. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Bye-bye.